saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Selesai debat Capres berlangsung, ketiga kandidat dinilai belum bisa menunjukkan komitmen terkait perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Dimas Bagus Arya pada Rabu 13 Desember. Menurut Dimas, Kontras tidak menemukan visi besar dalam penegakan HAM seusai debat berlangsung. Padahal sistem negara presidensialisme, otoritas kewenangan yang diberikan presiden sangatlah besar. Menurut Kontras, Anies Baswedan dinilai hanya berfokus pada prinsip negara hukum yang tidak ditegakkan sesuai kepentingan kekuasaan. Sementara penjelasan Prabowo Subianto dirasa hanya banyak bercerita soal kisah berkarir sebagai prajurit, bahkan tidak menyentuh tema yang seharusnya. Sedangkan Ganjar Pranowo membahas soal permasalahan di berbagai daerah di Indonesia seperti akses kesehatan, hak atas pekerjaan, hingga fasilitas pendidikan. Berdasarkan pemaparan visi misi dalam segmen debat itu, Capres dinilai tidak menunjukkan komitmennya soal memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia lewat sejumlah langkah strategis. Kontras menilai momentum debat kurang maksimal untuk menggali isi kepala Capres. Hal itu karena waktu pemaparannya terbatas dan isu HAM belum sepenuhnya dibahas secara substansial. Dalam debat KPU, Capres Prabowo Subianto sempat mencecar Ganjar Pranowo soal kesejahteraan petani di Jawa Tengah. Prabowo menyinggung kelangkaan pupuk yang dirasakan petani, padahal ada kartu tani yang dikeluarkan Ganjar. Ganjar kemudian menjawab dengan tegas bahwa kelangkaan pupuk bukan hanya terjadi di Jawa Tengah saja. Ganjar berkata bahwa kelangkaan pupuk juga terjadi di Papua. Namun Ganjar mengatakan bahwa ia akan membereskan permasalahan terkait kelangkaan pupuk tersebut.
Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Presiden Joko Widodo menyinggung soal kondisi kelangkaan pupuk yang terjadi di Indonesia. Presiden mengungkap alasan kelangkaan pupuk di Indonesia. Jokowi berkata bahwa perang Ukraina-Rusia berdampak pada petani di Indonesia. Hal itu karena pasokan bahan baku pembuat pupuk di Indonesia berasal dari kedua negara tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di hadapan penyuluh pertanian dan Babinsa se-Jawa Tengah di Pekalongan pada Rabu 13 Desember. Jokowi mengatakan bahwa 5 pabrik pupuk yang ada di Indonesia bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pupuk di tanah air langka dan harganya mahal. Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Waktu Pak Prabowo. Cukup. Cukup. Nggak usah lama-lama. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Ani sudah betul. Rupanya kita sama pada soal itu. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Maka ini yang saya telepon langsung kepada Pak Wapres saat itu. Pak Wapres, please, kasih tambahan. Kalau tidak cukup. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah mesti kita kerjakan nanti. Untuk pengantar perlu saya sampaikan bahwa dunia sekarang ini sedang krisis pangan. Krisis karena pandemi belum selesai, memperbaiki ekonomi belum selesai, masuk ada perubahan iklim sehingga ada gelombang panas yang panjang yang menyebabkan banyak gagal panen. Di semua negara, sekarang ini terjadi krisis pangan. Harga pangan yang naik, semua negara. Ditambah lagi karena perang. Yang pertama perang di Ukraina, antara Rusia dan Ukraina. Yang kedua, perang di Gaza antara Palestina dan Israel. Kelihatannya perangnya jauh di Ukraina. Saya dulu juga nggak membayangkan bahwa dampaknya akan sampai ke sini. Khususnya untuk petani. Kenapa seperti itu? Perang di Ukraina antara Rusia dan Ukraina. Kenapa berdampak pada petani? Karena 5 pabrik pupuk yang kita miliki, 5 industri pupuk yang kita miliki, bahan bakunya itu dari Rusia dan Ukraina. Karena perang, kapalnya tidak bisa membawa bahan pupuk untuk berlabuh ke semua negara. Tidak hanya Indonesia. Sehingga harga pupuknya menjadi langka dan harganya naik. Ada problem di sana, supaya kita semuanya tahu ini ada permasalahan apa.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab sindiran Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud MD merespons santai sentilan Prabowo itu. Cawapres Ganjar itu tidak menampik bahwa selama 29 tahun persoalan kasus HAM memang tidak pernah ditangani hingga benar-benar diselesaikan, kecuali saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD selesai debat Capres berlangsung pada Selasa 12 Desember. Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya yang mengawali penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, sejak tahun 2009, justru dirinya yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Mahfud MD merasa puas dengan apa yang dikerjakan selama ini hingga turut mendapat pujian dari PBB. Selain itu, Mahfud MD memastikan bahwa ia dan Ganjar memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Sementara itu, saat disinggung terkait debat, Mahfud MD mengaku puas dengan berbagai jawaban dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengapresiasi jawaban dari dua capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait penyelesaian kasus HAM. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak menilai Prabowo Subianto emosional saat debat berlangsung. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aryo Seno Bagaskoro dan asisten coach timnas Anies Muhaimin Jazilul Fawait. Menurut Jazilul, Prabowo emosional sejak awal debat berlangsung. Jazilul menyebut bahwa Prabowo memiliki tensi paling tinggi saat debat Capres. Sementara kubu Ganjar juga mengatakan bahwa emosi Prabowo sering keluar saat debat berlangsung. Jubir TPN Ganjar Mahfud Aryo Seno bahkan menyebut Prabowo gagal menjadi sosok penerus Jokowi. Aryo mengatakan bahwa Prabowo sering terpancing dengan pertanyaan yang dimunculkan dalam debat. Menurut Aryo, debat telah menunjukkan karakter asli Prabowo dan menyebut bahwa Capres nomor urut 2 itu tidak setenang Jokowi. Sementara itu, di sisi lain, TKN Prabowo Gibran membela Capresnya. Sekjen TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyebut bahwa penampilan Prabowo dalam debat sangat humanis. Nusron menilai bahwa penampilan Prabowo dalam debat kali ini berbeda dengan beberapa debat Pilpres yang pernah dilakoninya. Ia juga menyebut bahwa pernyataan Prabowo dalam debat menunjukkan sikap kepresidenan dan jiwa negarawan. Hal itu karena Prabowo tidak pernah menjatuhkan calon lain saat melakukan debat. Nusron Wahid resmi diberhentikan dari jabatan Ketua PBNU. Nusron mengaku tidak mengetahui alasan dirinya diberhentikan dari jabatan tersebut. Kendati demikian, sebagai santri, ia wajib menerima keputusan itu. Pemberhentian mendadak Nusron Wahid itu dilakukan di tengah hingar-bingar kampanye para kontestan Capres-Cawapres. Tindakan PBNU itu memicu beragam spekulasi mengingat Nusron merupakan pendukung Prabowo Gibran. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Razi atau Gus Fahrur mengklarifikasi soal pemberhentian mendadak Nusron yang dianggap berbau politik itu.
Gus Fahrur mengatakan bahwa diberhentikannya Nusron dari jabatannya sebagai Ketua PBNU tidak ada kaitannya dengan Pilpres maupun tim sukses partai politik. Pernyataan itu disampaikan Gus Fahrur saat dihubungi wartakotalive.com pada Rabu 13 Desember. Menurut Gus Fahrur, ada beberapa pengurus PBNU yang juga terlibat sebagai tim ses capres tertentu dan hanya perlu mengajukan cuti saja. Oleh karenanya, pemberhentian Nusron sebagai Ketua PBNU bukan karena dirinya merupakan tim ses Prabowo Gibran. Gus Fahrur berkata bahwa Nusron Wahid tidak diberhentikan dari PBNU melainkan dipindahkan jabatannya. Nusron dipindahkan ke jabatan lain yakni sebagai Ketua Lembaga Pertanian NU. Gus Fahrur menjelaskan dalam aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU ada larangan rangkap jabatan bagi pengurus harian PBNU dengan pengurus harian partai politik. Sementara itu Nusron juga berstatus sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar. Selain itu Nusron juga dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Atas hal itu, ia menegaskan dipindahkannya jabatan Nusron tersebut murni penegakan aturan semata. Anies Baswedan sempat menyinggung nama Harun Al-Rasyid saat menyampaikan visi misi dalam debat Capres. Dalam debat itu, Anies menyebut bahwa Harun meninggal dalam kerusuhan 22 Mei 2019 ketika memprotes hasil Pilpres 2019. Anies berkata bahwa kasus tewasnya Harun hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan. Kasus kematian anaknya dibawa oleh salah satu capres, orang tua Harun yakni Didin Wahyudi mengaku senang. Dilansir dari Tribun Jakarta, Didin mengaku bangga telah dihadirkan oleh Anies saat debat berlangsung. Pernyataan itu disampaikan Didin di kediamannya pada Rabu 13 Desember. Menurut Didin, salah satu alasan Anies mengundangnya dalam acara debat adalah ingin membahas kematian Harun, di mana hingga saat ini kasus tersebut belum mendapatkan keadilan. Di sisi lain, Didin mengaku bukan merupakan bagian dari timnas Anies Muhaimin, namun ia meletakkan harapan besar kepada Anies jika terpilih sebagai presiden. Didin berharap jika Anies jadi presiden, keadilan atas kasus kematian Harun dapat diberikan. Sementara itu, menurut penelusuran Tribunnews.com, Harun masih berusia 15 tahun saat tewas dalam kerusuhan, sehingga saat itu Harun belum memiliki hak pilih. Menurut pengakuan teman Harun, yakni Angga, Harun memang berada di lokasi kerusuhan namun tidak ikut aksi. Berdasarkan hasil rekonstruksi, Harun tewas ditembak dari jarak 30 meter di sisi kanan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkap alasan dirinya menyinggung kasus Harun Al-Rasyid dalam debat Capres. Anies mengatakan bahwa tragedi kematian Harun relevan dengan tema debat yang diangkat yakni seputar kepastian hukum dan keadilan. Pernyataan itu disampaikan Anies di Pekanbaru Riau Rabu 13 Desember. Menurut Anies, selama ini korban-korban kekerasan tidak pernah mendapatkan keadilan hukum yang tuntas. Oleh karenanya, Anies menegaskan bahwa kasus kematian Harun harus diungkap dengan terang. Pasalnya, menurut Anies, keluarga Harun berhak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi atas kematian anaknya. Anies mengatakan bahwa perlu ada kompensasi bagi korban serta jaminan bahwa peristiwa semacam itu tidak kembali terjadi. Sementara itu, berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, Harun masih berusia 15 tahun saat tewas dalam kerusuhan 22 Mei 2019. Hal itu berarti Harun belum memiliki hak pilih saat tewas dalam kerusuhan yang memprotes hasil Pilpres itu. Menurut pengakuan teman Harun yakni Angga, saat itu Harun memang berada di lokasi kerusuhan karena penasaran dengan aksi tersebut. Harun tidak ikut terlibat dalam aksi kerusuhan tersebut. Harun dan Angga terpisah di lokasi kerusuhan hingga kemudian keluarga mendapatkan kabar bahwa Harun meninggal. Menurut hasil otopsi, Harun tewas akibat luka tembak di lengan kiri yang menembus hingga ke dada. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember.
Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto menyebut bahwa Prabowo Subianto tidak menyerupai Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End Rabu 13 Desember malam. Hasto mengaku heran bahwa Prabowo tetap tidak seperti Jokowi meski telah menjual nama Presiden Jokowi. Salah satu contoh sikap Prabowo yang dinilai tidak mencerminkan Jokowi adalah saat menjawab pertanyaan soal menangani harga kebutuhan pokok yang naik. Menurut Hasto, Jokowi akan turun langsung ke masyarakat untuk mengatasi hal itu. Namun Prabowo justru memberikan solusi dengan memprioritaskan alutsista. Berdasarkan hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukan penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi justru adalah Ganjar Pranowo. Bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP Sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.